Ada orang yang ketika masuk ruangan dan seisi tempat langsung diam. Bukan karena mereka takut, tapi karena mereka merasa perlu berhati-hati. Bukan karena kamu garang, tapi karena kamu punya medan gravitasi sendiri. Aura kamu bukan sekadar pancaran energi. Itu adalah peringatan tanpa suara bahwa kamu bukan orang yang bisa diremehkan, bukan pencitraan, bukan sok tegas. Ini tentang keberadaanmu yang terlalu padat untuk disepelekan. Aura kuat itu bukan hasil latihan mimik wajah. Ia bukan soal nada bicara, gaya berpakaian, atau cara kamu duduk. Ia lahir dari sesuatu yang lebih dalam, gabungan luka yang tak mengeluh, prinsip yang tak bisa dibeli, dan ketenangan yang nyaris menyeramkan. Kalau kamu merasa hidupmu sering membuat orang salah paham, menjauh, atau merasa kecil di dekatmu, bisa jadi kamu memang salah satu dari sedikit orang yang punya aura sekuat itu. Saya pernah merasakan aura semacam ini. Guru saya dulu, waktu sekolah, terkenal killer. Tapi bukan karena dia senang marah-marah atau suka menghukum sembarangan, justru karena dia diam. Tatapannya bisa membuat satu kelas tunduk. Tegas, tenang, tak banyak bicara. Tapi kamu tahu, kamu sedang berhadapan dengan seseorang yang tidak bisa kamu buat main-main. Seseorang yang sekali bicara, kamu dengar bukan karena takut, tapi karena segan. Itu pengalaman pertama saya menyaksikan bagaimana aura bisa mengunci ruangan tanpa perlu banyak kata. Kekuatan sejati tidak perlu ribut, ia cukup hadir. Inilah 15 tanda auramu sangat kuat dan terasa mengintimidasi. Pertama, kamu tidak banyak bicara, tapi semua orang memperhatikan saat kamu buka suara. Kamu bukan tipe yang suka menyela. Kamu diam, mengamati, dan membiarkan orang kehabisan kata sebelum kamu memutuskan berbicara. Tapi saat kamu buka suara, ruangan bisa seketika sunyi. Kata-katamu tidak berisik, tapi punya bobot. Kamu tidak sedang mencoba menguasai percakapan, kamu hanya membuatnya lebih jujur. Orang mengira kamu pendiam, padahal kamu cuma tidak tertarik pada basa-basi. Kamu tidak merasa perlu mengisi keheningan dengan kebisingan kosong. Dan justru karena itu, saat kamu akhirnya bersuara, semua merasa sedang mendengar sesuatu yang penting. Kamu punya semacam otoritas alami yang tidak butuh panggung. Inilah kenapa orang sering merasa gugup di dekatmu. Mereka tahu kamu memperhatikan dalam diam. Dan lebih buruknya, mereka tahu kamu memahami. Kamu membuat mereka terekspos tanpa menyentuh. Itu bukan intimidasi aktif. Itu efek samping dari kehadiranmu yang terlalu jujur untuk ditoleransi oleh orang yang suka memakai topeng. Kedua, kamu tidak tergoda jadi disukai. Kamu tidak mengemis untuk disukai. Kamu tidak menjual prinsip demi diterima. Dan itu membuat orang bingung. Kebanyakan orang lemah ketakutan ditolak, tapi kamu berjalan tanpa minta ruang. Kamu jadi ancaman bagi mereka yang butuh persetujuan untuk merasa berharga. Kamu tidak jahat, tapi kamu juga tidak berusaha jadi baik di mata semua orang. Kamu tahu, menjadi baik versi massa kadang artinya mengkhianati kebenaran. Kamu tidak main di wilayah itu. Dan orang-orang yang hidup dari pengakuan publik akan merasa terganggu. Kamu tidak punya banyak teman, mungkin. Tapi yang tinggal di sisimu bukan sekedar teman. Mereka adalah orang-orang yang menghormatimu, bukan karena kamu menyenangkan, tapi karena kamu tulus. Tulus yang bisa jadi menampar dan tidak palsu. Ketiga, kamu tidak takut sendiri, kamu malah menikmatinya. Kesendirian buatmu bukan kutukan, itu semacam ritual. Saat dunia sibuk pamer pencapaian dan kehebohan, kamu memilih diam di sudut, mendengar dirimu sendiri. Kamu tahu, keheningan adalah tempat di mana jiwa benar-benar bicara. Orang yang tidak bisa sendirian akan takut padamu, karena kamu mengingatkan mereka bahwa ketenangan bukan sesuatu yang bisa dibeli. Kamu membuat mereka sadar, mereka ramai karena takut kosong. Sementara kamu, damai dalam sunyi. Sendirian bukan berarti kesepian. Kamu sendirian karena kamu selektif. Kamu tidak menutup diri.
kamu menjaga kualitas interaksi. Dan karena itu, kamu bukan magnet untuk siapa saja. Tapi kalau ada yang berani mendekat, biasanya mereka bukan orang sembarangan. Keempat, kamu punya batasan yang tegas dan tidak bisa dinego. Kamu bukan tipe yang gampang luluh. Kamu tahu mana yang prinsip dan mana yang sekadar toleransi. Dan ketika kamu sudah bilang tidak, itu bukan undangan untuk dibujuk. Itu adalah titik, tanpa embel-embel. Banyak orang hidup dengan pagar yang bisa dipindah-pindah, tapi kamu bukan tanah kosong. Kamu sudah tahu siapa kamu, mau kemana, dan apa yang tidak bisa dikorbankan. Orang-orang akan mencoba memelintirmu, menguji batas itu, dan selalu gagal. Inilah yang buat kamu tampak keras di mata mereka yang terbiasa kompromi demi diterima. Tapi bagi yang benar-benar mengenalmu, batasanmu justru tanda respek. Karena kamu tidak pernah melanggar batas orang lain, kamu hanya memastikan mereka juga tidak main-main dengan milikmu. Kelima, kamu tidak takut kehilangan orang. Kamu tahu orang datang dan pergi, dan kamu tidak berusaha keras menahan siapapun yang memang mau pergi. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu tahu, keterikatan bukan alasan untuk mengorbankan harga diri. Orang yang takut ditinggal akan tunduk, akan melunak, akan menundukkan kepala demi ditemani. Tapi kamu tidak begitu. Kamu menghargai hubungan, tapi kamu lebih menghargai integritas. Kalau harus memilih, kamu tahu mana yang kamu jaga. Itulah kenapa aura kamu terasa mahal, karena kamu tidak menawar, kamu tidak memelas, kamu tidak menawarkan diskon dalam hubungan, dan orang-orang yang terbiasa dimanja oleh ekspektasi sosial akan merasa terlalu kecil di hadapanmu. Keenam, kamu membuat orang segan, bahkan sebelum mereka kenal kamu. Ada semacam kekuatan yang membuat orang ragu-ragu saat akan mengajakmu bicara. Mereka menghitung kata, menimbang ekspresi, dan memastikan nada suara tidak menyinggung. Bukan karena kamu galak, tapi karena kamu berwibawa. Aura kamu membawa pesan, jangan main-main. Bukan dengan ancaman, tapi dengan karisma yang tenang. Kamu tidak perlu membentak untuk dihormati. Kamu cukup hadir. Dan itu membuat orang yang tidak kuat mentalnya merasa minder. Segan itu bukan hasil dari kekuasaan, itu hasil dari kualitas. Kamu terlalu konsisten, terlalu jujur, terlalu tegas. Dan dunia yang penuh kepalsuan ini tidak terbiasa menghadapi keaslian tanpa lapisan. Ketujuh, orang-orang di sekitarmu tiba-tiba jadi pendiam. Kamu tidak pernah menyuruh siapapun diam. Tapi entah kenapa, setiap kamu muncul, percakapan sering melambat, gelak tawa meredup, suasana berubah. Bukan karena kamu menyeramkan, tapi karena kamu memunculkan kesadaran yang tajam dalam ruangan. Orang merasa harus lebih hati-hati bicara di hadapanmu. Mereka tahu kata-kata punya bobot di matamu. Mereka tahu kamu tidak akan ikut tertawa kalau lawakan mereka kosong. Mereka sadar kehadiranmu tidak bisa dikompromikan dengan kelakar dangkal. Dan akhirnya, mereka memilih diam. Diam mereka bukan bentuk kebekuan. Itu bentuk penghormatan, meski tidak mereka sadari. Kamu membawa atmosfer yang membuat orang merasa harus lebih bijak, lebih tenang. Dan bagi sebagian orang, itu terlalu asing, terlalu berat. Tapi kamu tidak datang untuk jadi ringan. Kamu datang untuk jadi nyata. Kedelapan, orang terkadang menghindarimu tanpa alasan jelas. Kamu tidak kasar, kamu juga tidak sombong. Tapi tetap saja, ada orang yang lebih memilih jalan lain saat melihatmu di kejauhan. Bukan karena kamu salah, tapi karena mereka tidak siap. Mereka tidak punya kapasitas untuk berdiri di hadapan seseorang yang tak bisa mereka tangani. Bagi mereka, kamu seperti alarm. Kamu buat mereka sadar siapa mereka, dan itu tidak selalu menyenangkan. Kamu memaksa orang mempertanyakan topeng yang mereka pakai tiap hari, padahal kamu bahkan tidak bicara sepatah kata pun. Kamu bukan mengusir, kamu hanya terlalu jujur untuk dunia yang nyaman dengan kepura-puraan. Jadi jangan heran kalau ada yang tiba-tiba menjauh. Mereka bukan benci kamu,
Mereka takut pada versi diri mereka sendiri yang muncul di cermin saat kamu ada di dekat mereka. Aura kamu tidak menyakiti, tapi ia menyibak, dan tak semua orang siap diekspos oleh kehadiran yang tak bisa mereka kontrol. Kesembilan, orang menghindari kontak mata dengan kamu. Kamu menatap seperti membaca, dan orang tidak suka dibaca, apalagi ketika mereka sedang menyembunyikan sesuatu. Tatapanmu bukan hanya melihat, ia menerobos, seolah kamu tahu apa yang mereka sembunyikan di balik senyum, basa-basi, dan bahasa tubuh yang rapuh. Orang memilih melihat ke bawah, ke samping, ke atas, atau kemanapun selain matamu. Mereka bilang kamu intimidatif, padahal kamu hanya jujur. Tapi kejujuran itu terlalu terang, terlalu lepas dari basa-basi, dan mereka lebih nyaman memalingkan pandangan daripada melihat kebenaran di matamu. Kamu tidak sedang menantang siapapun, tapi kontak mata buatmu adalah cara paling sederhana untuk mengukur niat. Dan karena itu, kamu tidak sekadar memandang, kamu menilai. Tanpa kata, tanpa ekspresi, kamu bisa membuat seseorang merasa transparan. Dan buat banyak orang, itu jauh lebih menakutkan daripada dimarahi. Kesepuluh, orang-orang cenderung bersikap menyenangkan di sekitarmu. Tanpa kamu minta, orang berubah saat berada di dekatmu. Nada bicara mereka jadi lebih sopan, sikap mereka jadi lebih teratur. Seakan-akan mereka merasa perlu menampilkan versi terbaik dari diri mereka, hanya karena kamu ada di situ. Kamu tidak meminta mereka berubah, tapi kehadiranmu memaksa kesadaran muncul. Mereka tidak tahu kenapa, tapi sesuatu tentang dirimu membuat mereka ingin terlihat lebih baik, lebih bernilai, karena secara naluriah mereka ingin disetujui olehmu. Validasi darimu bukan sekadar pujian, itu semacam pengakuan bahwa mereka cukup di hadapanmu. Dan ironisnya, kamu tidak pernah menawarkan itu secara langsung. Tapi justru karena itu, mereka lebih haus akan peneguhan dari kamu. Kamu tidak mudah terkesan, dan itu memaksa orang lain untuk memperlihatkan versi terbaik dari diri mereka. Aura kamu bukan minta dipuja, tapi ia memanggil kesadaran terdalam dalam orang lain, kesadaran bahwa mereka ingin dianggap layak, setara, dan diterima oleh sosok yang tidak bisa dibeli dengan basa-basi. Ke-11, orang-orang gugup dan gelisah di depanmu. Seringkali kamu belum bicara apa-apa, tapi orang sudah mulai salah tingkah. Tatapanmu membuat mereka berpikir dua kali. Sikapmu yang tenang justru membuat mereka merasa sedang diadili oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Bukan kamu yang memaksa, tapi keberadaanmu yang memicu refleksi. Orang yang penuh kebohongan kecil akan ketakutan di dekatmu, karena mereka merasa kamu bisa melihat hal-hal yang mereka sembunyikan. Kamu tidak menghakimi, tapi kamu hadir dengan aura yang seolah berkata, "Aku tahu," dan itu lebih menakutkan daripada amarah. Kegugupan orang bukan karena kamu mengintimidasi secara aktif, tapi karena kamu membawa cermin besar kemanapun kamu pergi. Dan kebanyakan orang tidak siap melihat wajah asli mereka tanpa filter. Kamu tidak mengancam dengan kata-kata, tapi kamu menghadirkan atmosfer di mana kebohongan terasa sesak. Dan buat banyak orang, itu sudah cukup untuk membuat jantung berdetak lebih cepat. Ke-12, kamu tidak menunjukkan banyak ekspresi wajah. Kamu bukan batu, tapi ekspresi wajahmu tidak mudah dibaca. Kamu tidak sedang menyembunyikan sesuatu. Kamu hanya tidak merasa perlu menunjukkan semuanya. Karena buatmu, emosi adalah hal yang suci, dan tidak semua orang layak melihat bagian dalammu. Wajahmu tenang, kadang nyaris datar, bukan dingin, tapi dalam. Kamu tidak tertawa berlebihan hanya karena yang lain tertawa. Kamu juga tidak memasang topeng senyum hanya karena norma sosial mengharuskannya. Kamu hadir dengan wajah yang jujur, dan kejujuran itu sering disalahartikan sebagai sikap acuh. Orang-orang yang terbiasa menyedot validasi dari ekspresi wajah akan merasa tertekan di dekatmu.
Karena kamu tidak memberi umpan, mereka tidak tahu apakah kamu setuju, suka, atau bahkan peduli. Dan itu membuatmu jadi teka-teki yang membebani pikiran mereka, karena kamu bukan puzzle yang bisa diselesaikan dengan senyum. Ke-13, kamu tidak panik saat dihadapkan pada tekanan. Ada jenis ketenangan yang tidak bisa dipalsukan, dan kamu memilikinya. Saat orang lain mulai panik, kamu malah makin fokus. Kamu tidak reaktif, kamu kalkulatif. Bukan karena kamu tidak takut, tapi karena kamu sudah lama berdamai dengan rasa takut. Kamu tahu bahwa hidup ini bukan soal siapa yang paling cepat bereaksi, tapi siapa yang paling tenang saat semuanya pecah. Dan kamu sudah kenyang dengan badai. Tekanan tidak membuatmu retak. Tekanan hanya membuatmu lebih tajam. Ini yang membuat orang ragu berkonflik denganmu. Karena kamu tidak meledak-ledak. Kamu tidak main drama. Kamu hanya bicara sekali. Dan biasanya, itu sudah cukup membuat orang sadar mereka sedang berhadapan dengan batu, bukan kertas. Ke-14, kamu memancarkan kepercayaan diri. Ada orang yang percaya diri karena mereka sedang berada di puncak, penuh tepuk tangan, pencapaian, dan validasi. Tapi kamu beda. Kepercayaan dirimu bukan bergantung pada pujian atau panggung. Kamu percaya diri karena kamu kenal dirimu, dalam, tanpa topeng, tanpa perlu pengakuan. Kamu tidak perlu berdiri paling depan, tidak butuh sorotan, tidak sibuk membuktikan apa-apa. Tapi saat kamu hadir, semua sadar siapa yang berkuasa. Dan itu membuat sebagian orang menghormatimu dan bagi yang lain iri. Karena kepercayaan diri kamu tidak bisa diukur dengan prestasi, follower, atau status. Ia lahir dari sesuatu yang tidak bisa dicuri, keteguhan batin. Kamu tidak sombong, kamu tidak pamer. Tapi kamu tidak merendahkan dirimu hanya demi membuat orang lain nyaman. Kamu tidak kecil di depan atasan, tidak ciut di hadapan orang berkuasa, dan tidak minder walau sendirian di antara 1000. Karena kamu tahu, kepercayaan diri sejati bukan soal menjadi lebih dari orang lain, tapi soal tidak pernah menjadi kurang dari dirimu sendiri. Ke-15, kamu tidak menyerang, tapi kamu juga tidak pernah mundur. Kamu bukan petarung yang beringas, kamu lebih mirip singa yang diam, tapi siap mencabik kalau dipaksa. Kamu tenang bukan karena lemah, tapi karena tahu kapan waktu bicara dan kapan waktu membungkam. Kamu tidak akan menjadi agresor, tapi kalau seseorang menantang batasmu, kamu akan berdiri, tegak, tak bergeming, dan mereka akan tahu bahwa kamu bukan tipe yang bisa dijatuhkan dengan gertakan. Kamu mungkin diam, tapi kamu bukan korban. Kamu bukan tipe yang langsung menggebrak meja saat harga dirimu diganggu. Kamu melawan, tapi dengan cara yang tidak bisa dilawan balik. Kamu melawan pakai kepala dingin, lidah tajam, dan logika yang tak bisa dibantah. Kamu bukan perusuh. Kamu adalah peluru kendali, terukur, terencana, dan menghancurkan dengan elegan. Kamu tidak mengotori tanganmu dengan drama, tapi kamu pastikan satu hal, tidak akan ada yang menginjakmu 2 kali. Kamu pakai kata-kata yang terstruktur, momen yang tepat, dan tindakan yang presisi. Dan biasanya, setelah itu, orang akan belajar. Entah belajar menghormatimu, atau belajar untuk tidak pernah coba-coba mempermainkanmu lagi. Dan begitulah kamu. Melawan bukan karena ego, tapi karena prinsip dan nilai. Bukan karena ingin menang, tapi karena tidak bisa tinggal diam melihat kebenaran diinjak. Kamu tidak meledak, kamu menyusun. Kamu tidak menyerang membabi buta, kamu merobohkan dengan satu pukulan yang terarah. Dan itulah kenapa kamu bukan sekedar kuat. Kamu berkelas, kamu tangguh tanpa perlu kasar, kamu elegan dalam perlawanan. Kalau kamu memiliki semua tanda ini, atau mungkin sebagian, jangan heran kalau dunia akan memperlakukanmu dengan campuran kagum dan waspada. Karena kamu bukan hanya kuat, kamu menyala. Dan apapun yang menyala akan selalu membuat mereka yang gelap merasa terganggu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Sampai jumpa.